Sekarang situasinya gimana? Pak Jiang, lawannya adalah hacker kelas dunia. Kita bukan tandingannya. Gak apa-apa, ada andalan kita di sini. Gak bakal terjadi masalah besar. Giliran kamu beraksi. Server hampir kelebihan beban, server hampir kelebihan beban, server hampir kelebihan beban. Beban hampir penuh. Wah, hebat banget. Direktur Song luar biasa. Tidak heran kalau Direktur Song jadi andalan kita. Ikut aku keluar sebentar. Lihat mereka. Lihat diri kalian, ayo kerja. Kesini. Dekat sedikit. Tanpamu, aku nggak tahu harus bagaimana. Ini di kantor, bersikaplah sedikit serius. Kamu bilang mau menyembunyikan kemampuan, takut diragukan, jadi kita nikah diam-diam. Sekarang perusahaan yakin dengan keahlian. Kapan kamu mau mengumumkan hubungan kita? Baiklah, aku tahu. Sepertinya ketulusan hatiku salah ditujukan. Baiklah. Pesta besok sore, kita resmi umumkan hubungan kita. Benarkah? Akhirnya aku melewati masa sulit. Baiklah, aku pergi dulu, nanti malam kita pulang bareng, ya. Aku tunggu kamu. Besok, Meng Shuran menjadi wakil direktur perusahaan. Dia akan membantumu mengelola perusahaan. Apa membantu mengelola perusahaan? Masih belum menyerah jodohkan aku, ya? Aku sudah menikah. Aku sering bilang, wanita dengan identitas nggak jelas, aku dan ibumu nggak akan mengakuinya. Meng Shuran jadi wakil direktur keputusan Dewan Direksi. Terima. Apa? Halo. Pagi-pagi begini kok udah lesu gitu sih? Kamu dipecat. Anda siapa? Ini adalah wakil direktur baru, Bu Meng. Saya bukan wakil direktur baru kalian. Juga tunangan Pak Jiang. Calon nyonya besar kalian. Mulai hari ini, membantu Pak Jiang mengelola perusahaan. Dan juga, membersihkan hama malas yang ada di perusahaan ini. Bu Meng, mereka semua adalah tulang punggung perusahaan. Tampa mereka. Tulang punggung, tanpa mereka, apa perusahaan ini tidak bisa berjalan? Kerja sambil ngemil, hidup santai banget. Kan aku nggak ganggu kerjaan. Berani ngejawab lagi, dipecat. Kamu berdiri. Kerja pakai sandal. Citra perusahaan rusak gara-gara orang kaya kamu. Dipecat. Direktur Song belum datang. Direktur Meng mau pecat Direktur Song juga? Bagaimana Direktur Song? Tuan Jiang berkali-kali mengundang seorang ahli besar. Jika Direktur Meng sedikit saja pintar, jangankan memecat, bahkan kata-kata keras pun tidak akan berani diucapkan. Bisa jadi malah memuji setinggi langit. Posisi ini milik siapa? Dan kenapa sampai sekarang belum ada yang datang kerja? Direktur Song, ini wakil Direktur Meng, sedang memeriksa disiplin. Direktur Meng. Maaf. Saya terlambat datang. Terlambat datang. Sudah izin belum? Belum. Tadi malam sistem baru kan diluncurkan. Saya sibuk menangani serangan dan juga debugging program online. Pulangnya jam 2 dini hari. Pulang dini hari, hebat. Satu kantor kamu lembur, kenapa orang lain nggak telat? Kalau mau jujur, itu karena kamu nggak punya perencanaan. Mulai sekarang, kamu dipecat. Pak Meng dan Direktur Song adalah talenta inti yang direkrut. Kalau Anda lakukan ini,
kalau sampai Pak Jiang... Kalian pikir saya diangkat jadi wakil presiden tanpa sepengetahuan Pak Jiang? Pak Meng memecat Direktur Song. Dengan izin dari Pak Jiang? Tidak mungkin. Jiang Yao tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kenapa? Mau cari koneksi untuk minta tolong? Saya ingin tahu siapa yang memberimu keberanian berani sekali bikin diri spesial di perusahaan. Siapa nih? Kamu ini hama tak berguna. Mana dapat keberanian segede ini buat sok-sokan? Oh, kamu punya suami hebat. Jadi, suamimu di perusahaan kita. Pejabat tinggi yang mana? Hal yang paling aku jijik adalah sampah kayak kamu yang naik jabatan cuma pakai koneksi. Aku mau lihat. Suamimu pakai jalur siapa dengan pejabat tinggi. Hari ini akan cabut habis kalian berdua hama hidup dari koneksi. Aku bakal bantu Jiang Yao bersihin perusahaan ini. Saran terakhir, jangan telepon orang itu. Tarek. Akibatnya tidak akan bisa kau tanggung. Akibatnya, aku wakil presiden yang ditunjuk Dewan Direksi. Di perusahaan ini, selain Direktur Jiang, belum ada yang punya hak bicara soal kata penyesalan padaku. Baru pisah sebentar sudah kangen, ya? Suaranya familiar. Ah, nggak usah dipikirin, beresin si perusak di depan dulu. Kamu suaminya Song Yisuan? Aku wakil presiden baru di Singtu Kreatif, Meng Shuran. Kamu kasih jalan ke Song Yisuan pakai koneksi jadi direktur teknologi? Dia sampai di posisi ini berkat kemampuannya sendiri, gak ada yang kasih jalan pintas buat dia. Ahli teknologi biasanya laki-laki. Dia perempuan, jadi direktur teknik murni karena kemampuan. Siapa yang mau kamu tipu? Aku kasih tahu kamu, gak peduli siapa di belakangmu. Kalau pintar, segera berhenti. Kalau gak, aku pastikan kalian berdua bakal susah sendiri. Aku mau lihat. Gimana caramu bikin aku susah sendiri? Pak Meng. Anda gak bisa memecat Direktur Song. Kerangka generasi pertama Xingshu dan kode inti. Semua ini dibangun oleh Direktur Song sendiri. Tanpa dia, tidak akan ada sistem Xingshu, apalagi skala perusahaan kita yang sekarang. Pak Meng. Di Xing Too Creative. Direktur Song hanya di bawah Pak Jiang. Perusahaan tahu. Dia adalah tangan kanan Pak Jiang. Benar-benar sehebat itu? Begitu Song Yisuan dipecat, posisi direktur teknik akan menjadi milik Anda. Anda sudah menunggu posisi ini selama bertahun-tahun. Direktur Meng. Rekan-rekan semua. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan. Kalian terlalu memuji Song Yisuan. Sistem Starhub bisa sampai tahap ini. Sayalah yang memikul beban terberat. Kerangka dasar yang katanya dia buat. Hanya optimasi dari bentuk teknis awal yang saya bangun. Jujur saja. Sayalah orang di balik rencana Starhub. Bisa mendarat dengan stabil. Jaminan utama. Bagus. Memang benar begitu. Song Yisuan, kamu tidak hanya terlambat dan memanfaatkan reputasi palsu menduduki posisi tinggi. Surat pemecatan telah ditetapkan. Sekarang bereskan barang-barangmu. Keluar dari perusahaan. Kenapa masih bengong? Bawa dia urus surat pengunduran diri. Tidak usah repot-repot, aku sendiri akan pergi. Direktur Song. Kenapa? Kamu juga mau pergi bersamanya? Semua, jangan gegabah. Sistem Xingshu masih butuh perawatan kalian. Yole. Ikut aku sebentar. Bang Yo, Selamat ya. Bos promosikan kamu jadi direktur teknologi. rendah hati sedikit ya. Aku mau ngobrol sebentar. 167. Bang Jiang Yao. Kamu datang. Di mana Song Yisuan? Tenang, kakak Jiang Yao. Song Yisuan saya pecat. Hari pertama kerja, saya membantu mengatasi masalah besar ini. Kakak Jiang Yao, bagaimana berterima kasih padaku? Kamu bilang kamu sudah memecat Song Yisuan? Meng Shuran. Kamu ini sudah gila, ya? Kakak Jiang Yao, apa juga dibutakan olehnya?
Berpikir dia pilar utama perusahaan? Ini sama sekali bukan begitu. Proyek bintang perusahaan sejauh ini berkat kepemimpinan Yole. Song Yisuan nggak punya kemampuan. Nggak percaya? Tanya aja Yole. Jole. Kamu bilang, sistem bintang itu kamu yang pimpin pengembangannya. Bos Jiang, gawat. Sistem perusahaan diserang, hampir ambruk. Kak Jiang Yao, jangan panik. Masalah kecil ini serahkan ke Yole, mudah untuk dia. Bener kan, Yole? Iya, Pak Jiang, Pak Meng, tenang saja. Serahkan saja pada saya. Akan segera selesai. Baiklah. Saya ingin lihat. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah kecil ini? Pak Meng, Pak Jiang, modul inti Sing Shumok, masalah besar, backend database menunjukkan error, risiko. Yole, apa yang terjadi? Kamu bilang. Dalam hitungan menit bisa. Iya. Pak Meng, Pak Jiang. Tenang, serahkan saya. Cepat beres kok. Apa itu yang disebut karma instan? Ini dia. Ini serangan hacker tingkat tinggi yang terarah. 10 kali lebih rumit dari sebelumnya. Betul sekali, Pak Meng. Serangan ini jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Kakak Yo sedang berusaha keras mencari jalur serangan. Beri dia waktu sedikit lagi, pasti bisa perbaiki celahnya. Kakak Jiang Yao. Beri Yole waktu lagi. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Berapa lama waktu untuk menyelesaikannya? Beri aku waktu yang pasti. 1 jam. Aku beri waktu 1 jam. Kalau 1 jam celah keamanan belum teratasi, kalian berdua. Himas barang mudan pergi dari sini. Pak Meng. Sekarang harus bagaimana? Tenang saja. Pelan-pelan saja. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa mengatasinya. Aduh. Kenapa kamu gemetaran seperti itu? Kamu nggak bisa menyelesaikannya ya? Melacak jalur serangan ini benar-benar bikin pusing. Tenang saja. Kasih aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa menemukan celahnya. Serangan level ini, saat Direktur Song ada, 3 menit menemukan celah, 10 menit selesai. Sudah setengah jam, masih melacak jalur. Yole. Apa dia serius atau bohong? Aku tidak peduli dia serius atau bohong. Saya kasih kamu selesaikan masalah ini. Kalau kamu gak bisa, langsung angkat kaki dari sini. Kenapa bengong di situ? Cepat kerjakan tugas kalian. Kalau masalah ini gak selesai, semua orang di sini bersiap angkat barang dan pergi. Zala kami, malas kerja. Ini karena serangan ini terlalu tinggi. Kita gak bisa temukan celah. Iya, betul itu. Krisis sebesar ini memang bukan level kita yang bisa menyelesaikannya. Toh akhirnya kita juga akan dipecat. Daripada repot-repot, mending hemat tenaga saja. Katanya, kamu pilar perusahaan, bahkan Direktur Song mengandalkanmu untuk pengembangan. Kamu sendiri yang atasi. Bro Yo, Kenapa tidak coba hubungi Direktur Song? menghubunginya untuk apa? Tanpa Song Yishuan, aku bisa bereskan ini sendiri. Gawat, modul inti server rusak total. Sistem manajemen belakang tidak bisa login. Bro Yo, waktu dari Jiang sudah hampir. Kurang dari setengah jam lagi. Gimana nih? Semua jangan panik. Kasih aku sedikit waktu lagi. Pasti kita bisa temukan jalan keluarnya. Kalian fokus dulu pada modul masing-masing. Kalau ada masalah, langsung kabari aku secepatnya. Hello. Pak Song, ini saya loh. Yole, itu apa ya? Perusahaan ini kena serangan besar lagi. Saya merepotkan, baliklah sebentar. Bukannya Anda habit, masalah kecil ini kok nggak bisa diselesaikan. Direktur Song. Anda orang besar, dulu saya nggak tahu diri. Kalau perusahaan bangkrut, karyawan pasti bakal kehilangan kerjaan. Kasihan kalian. Dulu dengan Meng Shuran, nggak peduli benar salah, langsung pecat. Kenapa tidak pernah kasihan padaku? Iya.
Tapi bisakah Anda bantu kami sekali lagi demi sistem Xingshu yang Anda ciptakan sendiri? Tolong bantu kami sekali lagi. Asalkan Anda membantu kami, apapun syaratnya. Kami akan setuju. Orang harus bertanggung jawab atas kata dan perbuatan. Jalan itu kalian pilih sendiri. Jika ingin menyelamatkan, carilah cara sendiri. Song Yisuan, kecil menggemaskan tapi tidak tahu diri. Benar-benar pikir dirimu dewa teknologi. Tanpa kamu, aku tetap bisa. Bagaimana dengan Kak Yo? Bos Jiang beri waktu 1 jam, sisa 10 menit. Kalau masih nggak beres, kita semua bakal dipecat. Apa? Tinggal 10 menit lagi? Aku tanya HRD soal Direktur Song Pak. Baru saja selesai urusan riset. Dia belum keluar dari... Sekarang kejar masih sempat. Bong Zhu, ini sudah kapan sih sekarang? Kamu tahan dulu. Tunggu selesaikan masalah kita. Pekerjaan kita aman. Akan ada kesempatan balas dendam padanya. Oke. Yang penting kita masih ada. Gak usah takut gak punya peluang lagi. Sayang, kamu sekarang di mana? Server kantor benar-benar crash. Yole nggak bisa diandalkan. Hanya kamu yang bisa tangani ini. Di lobi kantor, mulai buat patch sementara. Patch sementara itu bisa tahan berapa lama? 10 menit. Patch sementara aktif. Beri aku 10 menit lagi. Aku bisa sepenuhnya perbaiki celah sistem dan cegah risiko lainnya. Istriku memang hebat. Tunggu sampai Semua pekerjaan rumah biar kamu bisa. Tapi kamu jangan cari alasannya. Jangan cari alasan malas-malasan. Aku selalu tepati janji. Tunggu ya, aku turun sekarang untuk menemuimu. Pak Direktur Song, syukurlah Anda belum pergi. Tolong bantu saya, ya. Server perusahaan mati total. Batas waktu yang diberikan Pak Jiang. Tinggal kurang dari 10 menit. Aku benar-benar gak bisa ngatasin ini. Kumohon tolong aku. Pak Direktur, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan, bantu aku. Asal Anda mau bantu aku di depan orang di perusahaan, mengungkap kebenaran. Memulihkan nama baik Anda. Direktur Song, saya benar-benar tahu saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Onda. Kalau Anda masih marah, saya bersedia berlutut, boleh? You can budget. Saya mohon maaf kepada Anda. Tunjukkan kemurahan hati Anda. Tolong bantu saya. Yole, kamu bukan departemen teknik. Datang mau ngapain? Baik-baik saja, kenapa kamu malah sampai berlutut? Udah tahu kan janji-janji kamu itu kosong. Giliran di depan orang. Alasan untuk minta bantuan pun gak berani ngomong. Iya, baik-baik saja, ngapain berlutut? Di tempat ramai begini. Sangat jelek. Sialan, Song Yishuan. Kalau bukan karena kamu tidak mau membantu, aku tidak akan sampai dalam keadaan memalukan seperti ini. Sudahlah, sudahlah. Jangan bicarakan itu dulu. Kali ini kamu hebat sekali. Berita dari Departemen Teknis datang. Sistem kembali normal. Ternyata, kamu memang tulang punggung perusahaan ini. Tidak seperti orang lain, duduk di posisi tinggi tanpa kemampuan. Pada akhirnya, harus mengandalkanmu membereskan kekacauan. Apa mungkin? Departemen teknik yang melakukannya. Tidak mungkin. Mereka sebelumnya bilang sama sekali tidak punya petunjuk. Yang penting sistemnya sudah baik sekarang. Itu jelas jasaku. Terima kasih atas pujianmu, Pak Meng. Semua tanggung jawabku. Bukan sesuatu yang besar. Kamu yakin masalahnya kamu yang perbaiki? Kamu bilang sistem itu kamu yang perbaiki? Ya. Tentu saja aku yang perbaiki. Tapi aku dengar sistem itu diperbaiki oleh Pak Direktur Song. Direktur Song, apa ini? Coba kamu... Direktur Jiang, memang benar seperti itu. Sebelum Jolie menghubungi saya sudah mulai memperbaiki celah sistem. Kak Jiang Yao, jangan dengarkan perempuan omong kosong. Song Yisuan ini, dia masuk jalur belakang, orang dalam. Tidak ada kemampuan sebenarnya. Benar Direktur Jiang dan Direktur Meng. Sistem itu jelas saya yang memimpin tim teknisi untuk memperbaikinya. Jika ragu, tanya rekan teknisi langsung. Semua dari mereka bisa memberikan kesaksian untuk saya. Kak Jiang Yao, pasti terpedaya oleh wanita ini. Kelihatannya cantik. Nyatanya hanya luarnya saja bagus, isinya kosong. Oh iya, hampir lupa mengingat, barusan aku kasih sistem patch sementara. Waktu berlakunya cuma 10 menit. Biar aku cek dulu. Sekre. Tinggal 1 menit lagi. Maksudmu? 1 menit lagi.
Sistem bakal crash lagi dan bunyi alarm. Benar sekali. Itu maksudnya. 1 menit lagi sistem akan crash. Song Yishuan, jangan omong kosong di sini, ngomong besar aja. Benarkah faktanya? 1 menit lagi. Akan terbukti sendiri. Oke. Kalau 1 menit sistem tidak crash. Kamu, di depan semua orang perusahaan ini, akui kalau kamu pecundang lalu minggat. Kalau sistemnya benar-benar crash. Dan kamu juga, di depan semua orang, minta maaf aku, lalu pergi dari sini. Berani taruhan? Taruhan, ayo, aku ingin lihat. Bagaimana kamu menutupi kebohongan ini? 1 menit habis. Sistem kami tetap kokoh. Direktur Song, tepati janjimu. Ternyata benar cuma gertakan. Sial, aku sampai benar-benar ketakutan. Direktur Song, 1 menit berlalu. Tepati janjimu. Tiga. Broyo, sistemnya crash lagi. Lebih parah dari sebelumnya. Semua data. Mulai kacau. Hasilnya sudah keluar. Kalian berdua, tepati janji kaliannya. Tadi kamu sendiri yang bilang. Kalau sistem sampai Minta maaf di depan semua, lalu pergi. Kenapa? Baru beberapa menit. Sudah lupa semuanya? Minta maaf? kamu pantas? Iya, benar. Song Yishuan. Kamu hanya kebetulan menebak waktu sistem crash saja. Kamu punya hak apa? Biar aku dan Pak Meng minta maaf padamu. Taruhan kalian berdua yang setuju. Kalamala mau menjlek. Singtu kreatif nggak punya aturan mundur dari kata-kata. Tapi kalau kalian bilang Direktur Song beruntung, aku kasih kalian kesempatan buat buktikan diri. 10 menit. Kalian berdua kerjasama perbaiki celah sistem. Kalau berhasil, taruhan ini dianggap selesai. Kalau gagal, kita jalankan sesuai kesepakatan. Minta maaf di depan seluruh perusahaan. Lalu bereskan barangmu dan pergi. Dengar tidak? Yole, ini kesempatanmu untuk membuktikan diri. Ayo, mulai sekarang, biar orang-orang lihat. Siapa sebenarnya tiang penopang yang sebenarnya? Tapi aku sama sekali nggak bisa memperbaikinya. Nggak mungkin, tadi aku langsung turun setelah telepon. Song Yishuan meskipun hebat, Nggak mungkin. memperbaiki celah sistem dalam waktu secepat itu. Pasti anak-anak divisi teknologi yang secara nggak sengaja berhasil memperbaikinya, selama aku cari mereka. Dan tanyakan caranya memperbaiki. Ini sudah beres. Tenang, Pak Meng, serahkan ini pada saya. Tapi untuk perbaikan celahnya, butuh kerja sama tim teknis. 2 menit. Saya tanya dulu situasinya. Halo? Saya mau tanya, celah tadi? Siapa yang berhasil memperbaikinya? Apa? Siapa yang memperbaikinya? Kita tidak bisa apa-apa. Kami menunggu Anda membawa Direktur Song kembali menyelamatkan situasi. Tapi tadi sistem tiba-tiba diperbaiki. Kami semua pikir itu Anda berhasil meyakinkan Direktur Song turun tangan. Apa? Apakah kerusakan tadi benar-benar diperbaiki oleh Song Yishuan? Yole, kenapa kamu belum mulai? 10 menit hampir setengah. Bukannya ahli teknis kita nggak masalah? Kenapa? Sekarang jadi nggak bisa? Gimana kalau kita jujur aja? Minta Meng Shuran cari solusi. Lebih baik daripada dipecat. Ada ide. Tunggu sebentar, ya, aku ambil laptop dulu. Song Yishuan pernah bilang begitu, dia pasang tambalan sementara. Selama aku bisa masuk ke sistem backend. Cari kode sumbernya, salin persis seperti aslinya, pasti bisa lolos. Nanti bukan cuma gak dipecat, malah bisa dapat pujian besar dari bos Meng. Aku bilang, Yole gak masalah, gak kayak orang tertentu. Cuma pinter main trik gak guna. Mengandalkan keberuntungan aja buat nutupin kesalahan. Kalau sekarang ini solusi yang kamu pikirin.
Itu replika sementara tambalan sebelumnya. Saran saya, jangan buang-buang tenaga. Tambalan hanya sekali pakai. Tidak bisa direplikasi. Song Yisuan, jangan bicara kosong di sini. Yole, jangan percaya omong, dia sengaja mengacaukan. Benar, Song Yisuan sedang membohongiku. Apa itu tambalan sekali pakai? Aku sama sekali belum pernah dengar. Dia takut aku berhasil membuat salinan. Aku tidak bisa tertipu olehnya. Berhasil, Pak Meng, aku berhasil. Bug sudah diperbaiki. Lihat Song Yisuan, ini kekuatan sejati. Bukan keberuntungan semata. Kak Yao Jiang, lihat ini. Yole memperbaiki celah kurang dari 10 menit. Sesuai janji, apakah sekarang saatnya Song Yisuan menepati janjinya? Sudah senang sekarang? Bukannya terlalu cepat merasa puas? Kak Yo, Sistemnya crash parah, data inti mulai berantakan. Sama sekali nggak bisa diselamatkan. Yole, ini kenapa? Kamu bilang sudah diperbaiki, kok bisa crash lagi? Aku nggak tahu, ada tulisan perbaikan berhasil. Apa yang terjadi sih? Nggak tahu. Kamu tidak tahu. Sistem jadi seperti ini. Bagaimana aku harus menjelaskan ke Kak Yao Jiang? Coba ulangi lagi, kali ini pasti berhasil. Yole, aku ingatkan kamu. Kesempatan terakhir. Kalau kamu masih gagal, siapkan barang dan pergi sendiri. Aku sudah bilang, patch cuma sekali pakai. Direproduksi ulang juga nggak ada gunanya. Kamu mau coba 100 kali. Hasilnya bakal tetap sama. Jangan kasih tahu dia. Beberapa orang memang nggak bisa ngerti omongan manusia. Nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin. Kok bisa begini? Yole, kamu dari awal bohong, ya? Kamu gak bisa memperbaiki celahnya, ya? Aku bukan seperti itu, aku hanya... Hanya apa? Bilang dong. Maaf. Sebelum kamu masuk kerja di perusahaan, aku seharusnya memberitahumu. Ada seseorang. Kamu sama sekali tidak boleh cat. Siapa? Baiklah. Kalian sudah menerima taruhan. Sekarang gagal memperbaiki celahnya. Kalian berdua, bereskan barang-barang kalian. Keluar dari Star Creativity. Pak Jiang, saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Mulai sekarang akan menurut pada Direktur Song. Aku tidak akan berani sembarangan lagi. Kak Jiang Yao, aku salah. Tidak perlu meragukan kemampuan Direktur Song. Seharusnya aku tidak kumohon untuk hubungan keluarga kita. Berikan satu kesempatan lagi. Aku janji, kalian harus mendukung pekerjaan Direktur. Jangan bikin masalah lagi. Kesempatan. Kalian memojokkan Direktur Song. Apa kalian memberinya kesempatan? Tapi, Kalian masih punya satu peluang untuk memperbaikinya. Karena kesalahan kalian ditujukan ke Direktur Song, kalian harus mendapatkan maaf darinya. Selama Direktur Song mengangguk dan memaafkan kalian, bersedia membiarkan kalian tinggal, kalian. bisa tetap tinggal di sini. Sayang. Setelah ini, tak peduli mereka minta maaf. Kamu jangan terima. Dulu mereka begitu menyakitimu. Manfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Tunggu sampai mereka kehilangan muka dulu, baru kita usir mereka habis-habisan. Perlu ya? Tentu saja perlu. Berani-beraninya ganggu istriku. Mereka harus bayar harga untuk itu. Kesempatan sudah diberi kalian. Tergantung kalian bisa manfaatkan atau tidak. Itu semua tergantung kalian sendiri.
Direktur Song, Anda minum kopi di sini? Kebetulan. Halo, Direktur Song. Kami menunggu Anda lama di sini. Hanya untuk sekali lagi. Menyampaikan permintaan maaf dengan sungguh-sungguh. Kalian tidak perlu seperti terlalu berlebihan. Ini sudah menjadi kewajiban. Ini sikap serius kami dalam mengakui kesalahan. Hello. Americano dingin, tanpa gula, tanpa susu. Saya yang kopi ini saya traktir untuk Direktur Song. Kopinya Direktur Song, saya traktir. Soal kejadian terakhir, saya salah parah. Tolong terima niat baik ini. Kalau tidak, saya tidak akan tenang. Biar saya bayar. Direktur Song, di sini bersih. Direktur Song, kursi ini juga sudah saya bersihkan, sangat bersih. Pak Direktur Song, saya tahu saya salah. Saya bersumpah, mulai sekarang di perusahaan, saya pasti akan mengikuti instruksi Anda. Pak Direktur Song, saya bersumpah. Mulai sekarang, tak akan iri bakat Anda lagi. Suruh ke timur, tak akan ke barat. Pak Direktur Song, maaf tulus. Mengakui kesalahan saya maafkan saya. Manajer Song, saya lebih tulus dari dia. Kalau Anda mau memaafkan saya akan bawakan sarapan untuk Anda setiap hari. Tidak akan pernah sama. Sudah cukup. Niat kamu itu apa sih? Manajer Song, saya akan traktir Anda teh setiap minggu. Teh soremu apa? Aku bisa bantu Direktur Song. Urusan remeh soal pekerjaan, biar dia gak terlalu capek. Udahlah, Cuk Yole, mau bersaing sama... Maksud kamu apa? Aku tuh, dasar kamu. Aku tahu lebih banyak daripada kamu. Kamu ini gimana? Hei, Direktur Song, tunggu aku. Cuma kamu yang suka pamer ya? Direktur Song, bawain kue impor spesial buatmu. Cobain deh. Mana Yole? Aku sepakat sama Yole, aku duluan. Besok giliran dia. Kalau kamu mau, kamu bisa dengarkan. Nggak ganggu kamu. Kalian ternyata bisa berdiskusi juga ya. Tolong coba ini. Ini sengaja beli untuk kamu. Sudah cari tahu, kamu suka rasa ini. Kali ini, demi dessert ini, tolong maafkan aku sekali ini saja, ya. Direktur Song, belum tahu? Aku tunangan Kak Jiang Yao. Selama memaafkan aku, di kantor, aku akan menjaga kamu. Kamu siapa? Tunangan Jiang Yao. Nanti aku jadi nyonya besar perusahaan. Selama kamu beri kemudahan, aku juga akan bantu di kantor. Kita saling jaga ya. Lagi apa? Ada apa? Gak tahu ganggu jalan? Maaf ya, silakan lewat dulu. Dasar aneh banget. Kok ngomong gitu? Udah minta maaf dan kasih jalan. Minta maaf pada Direktur Song. Kenapa aku harus minta maaf? Kalian menghalangi jalan duluan. Sedala, takis, hanya masalah kecil saja. Dia memaki kita, jelas salah. Harus minta maaf pada Direktur Song. Kalau tidak, masalah ini tidak. Aku tidak mau. Kalian menghalangi jalan, kenapa aku harus minta maaf? Kamu harus minta maaf, aku. Bicara baik-baiklah. Pergi sana, orang aneh yang mencoret-coret bajunya. Kamu ngomong apa? Jalan ini punya keluargamu? Kenapa kamu teriak? Pergi. Kalau nggak minta maaf, terus Kalau nggak minta maaf, jangan harap. Jangan ketawa lagi. Cepat ikut aku pergi. Semua ini gara-gara ide burukmu. Mengshuran Permen karet, gak bisa dilepas. Aku mau bantu melampiaskan kekesalan. Siapa sangka dia begitu keras kepala. Aku gak peduli, pokoknya ini semua salahmu. Oh iya, Mengshuran juga bilang, dia tunanganmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pantas kamu belakangan ini berani bikin aku kesal. Ternyata ada cinta baru ya? Jadi cuma cari alasan buat menyenangkan tunanganmu. Sayang. Aku bersumpah, janji, hati ini untukmu seorang. Kalau bohong, aku disambar petir. Aku nggak peduli, ini semua karena kamu. Kamu harus beri aku penjelasan. Direktur Song.
Kak Yao Jiang. Kenapa kalian ada di sini? Kalian berdua. Hubungan kalian baik-baik saja? Direktur Ji, Ceroboh banget, bahumu berdebu, aku bersihkan. Terima kasih, Direktur Song. Kellyur Oris Peckerjohn. Tidak heran kalau baju kena debu. Kalian lanjut ngobrol. Saya ada urusan, harus pergi dulu. Pak Song, bukan direktur. Saya menyadari kesalahan saya. Terimalah, mulai sekarang kantor saya patuh sama Bapak. Pak Meng. Saya sudah jelas bicara. Tidak perlu diulang, bukan? Aku masih ada, aku duluan. Song Yishuan, jangan sok nggak malu. Aku merendahkan diri memohon padamu. Main, jaga sikapmu, jangan bikin aku marah. Nanti kamu yang susah sendiri. Song Yishuan bertahan di perusahaan ini. Andalkan kemampuan, bukan demi menyenangkan orang. Kalau kamu mau cari masalah lagi, aku siap kapan saja. Berani sekali kau, berani berlaku seperti, lihat saja nanti, kau akan kena akibatnya. Tuan Meng, ada apa dengan kenapa wajah Anda terlihat begitu? Jangan tanya lagi, si Song Yishuan itu terlalu sombong. Punya sedikit teknologi usang. Dia menganggap dirinya pilar utama perusahaan. Aduh, tenang saja. Dia kan cuma teknisi. Apa perlu sampai marah begitu sama dia? Oh iya, bukankah di forum teknologi terkemuka Anda pernah kenal figur hebat bernama Zero? Katanya dia turun tangan. Masalah teknologi sulit bisa diatasi mudah. Benar juga. Kenapa aku lupa dia, si jenius ini? Teknologi level rendah Song Yishuan di depan bos nomor 0 nggak layak membawa sepatu. Selama bos 0 turun tangan, menghancurkannya. Itu benar-benar sepele. Selama bisa minta bos nomor 0 turun tangan, itu Song Yishuan nggak ada apa-apanya. Kak Jiang Yao bakal menghargai aku. Teknologi, Bukankah harus nurut sama Song Yishuan, tetap di perusahaan ini atau tidak, tetap aku yang putuskan. Halo, bos. Anda masih ingat saya? Saya penggemar setia Anda, Xiao Meng ya. Anda baru saja kembali ke negara. Kebetulan saya juga kembali. Bolehkah saya punya kehormatan bertemu dengan Anda? Bos benar-benar membalas saya. Luar biasa. Bos, maaf mengganggu. Perusahaan kami bernama Bintang Tujuan Kreasi. Baru-baru ini ada acara perayaan proyek generasi pertama Bintang Sumbu. Kami ingin mengundang Anda sebagai tamu kehormatan. Apakah Anda punya waktu? Bintang Tujuan Kreasi. kebetulan sekali. Song Yishuan, saat perayaan nanti. Di ruanganku, memberitahu akibatnya menyinggung aku. Kita akan lihat nanti bagaimana kamu masih bisa bertahan di Departemen Teknologi. Kamu pergi sambil begitu senang. Sepertinya kamu sudah kepikiran cara untuk tetap bertahan di perusahaan ini, ya? Aku ingin lihat dulu. Kamu kepikiran cara apa? Ternyata kamu mau minta bantuan bos nol. Buat tekan Song Yishuan. Kamu lumayan kejam ya. Langkah ini memang cerdas. Kepikiran cara sebaik ini. Gak keberatan kan kalau aku numpang ikut? Bagaimanapun juga. Kita dulunya adalah rekan terbaik, kan?
Paman Jiang. Kak Yao Jiang. Meng Shuran. Kamu sudah dipecat perusahaan. Hari ini di sini, pesta perayaan generasi pertama Xing Shu. Orang luar tak seharusnya di sini. Kak Yao Jiang, aku benar-benar tahu kesalahan. Sebelumnya aku memang cerok. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Kesempatan. Kamu sembarangan memecat tenaga ahli, Song Yishuan, hampir membuat proyek terhenti. Kamu tahu berapa besar kerugian yang kamu sebabkan ke perusahaan? Xiao Yao. Jangan terlalu banyak bicara. Hanya seorang teknisi, kan? Pecat saja lalu cari yang baru, apa susahnya? Shuran itu tunanganmu. Kenapa kamu bicara seperti itu padanya? Song Yishuan bukan teknisi biasa. Kemampuannya di bidangnya sangat diakui. Tak tergantikan. Lagi pula, aku sudah bilang padamu. Aku sudah menikah. Jadi, Meng Shuran bukan tunanganku. Kak Jiang Yao, kamu sudah menikah? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma kesal sama aku dan ibunya. Nggak ada urusan nikah segala. Semuanya cuma karangan dia. Pak Jiang, jangan marah lagi. Semua salahku. Kalau bukan karena kebodohanku, kamu dan Kak Jiang Yao nggak punya masalah seperti ini. Sebenarnya aku hari ini kasih tahu kabar baik untukmu. Aku sudah menghubungi si bos besar di forum teknologi. Dia itu yang pernah menang penghargaan emas di kompetisi inovasi AI dunia. Pernah memimpin banyak proyek teknologi tingkat internasional. Iya, benar. Bos setuju datang ke perayaan hari ini. Nanti kalau dia datang, aku ajak dia gabung ke bintang Innov. Kekuatan teknologi perusahaan pasti naik ke level yang lebih tinggi. Oak. Shuran. Kamu benar-benar berjasa besar. Selama kamu bisa memastikan bos nomor 0 bergabung dengan lancar. Aku janji akan bicara langsung dengan Jiang Yao dan membuatnya setuju. Posisi penanggung jawab generasi kedua bintang akan jadi milikmu. Tidak ada yang lain selain kamu. Terima kasih, Paman. Tenang saja, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Paman Jiang, bos besar akan segera datang. Kita tunggu dia di sini saja. Song Yishuan, kenapa kamu? Ternyata bos nomor 0 adalah seorang wanita. Tapi sikap dan ketenangan ini memang layak disebut bos besar. Senang berkenalan. Saya adalah ayah Jiang Yao, pendiri Star Road Creative. Ayahnya Jiang Yao. Jadi begini, dia ingin aku datang ke perayaan kemenangan ini. Mengundang Anda ke pesta perayaan kami benar-benar kehormatan besar bagi kami. And the Sopan Tuan Jiang. Diundang ke pesta perayaan Star Vision adalah kehormatan saya. Paman Jiang, salah orang. Dia bukanlah seseorang yang hebat. Namanya Song Yishuan. Dia adalah teknisi yang saya pecat dulu. Kamu adalah Song Yishuan. Song Yishuan, kamu sudah lama dipecat. Mana mungkin dapat undangan pesta perayaan? Katakan, apa diam-diam menyelinap masuk? Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku tidak perlu diam-diam menyelinap masuk. Hari ini aku diundang secara resmi. Sebagai tamu kehormatan datang ke pesta perayaan. Tamu kehormatan? Kamu? Siapa yang mau mengundang orang seperti kamu? Jangan pura-pura. Cepat pergi. Orang yang mengundangku hari ini ada di sini. Aku akan menelepon, benarkah? Biar kita lihat sendiri. Apa mungkin? Song Yishuan bos nomor 0. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia itu cuma teknisi biasa saja.
Gimana mungkin dia jadi ahli teknologi terkenal di industri? Halo. Halo, Xiao Meng. Aku ini nomor 0, di depan pintu aula pesta. Kamu di mana? Suara ini adalah milik Yole. Bagaimana mungkin itu dia? Jadi selama ini, Xiao Meng yang ngobrol sama aku di forum itu ternyata kamu ya? Kamu selalu menghubungiku. Tidak mungkin. Kamu teknisi biasa yang tidak sebanding dengan Song Yishuan. Bagaimana mungkin kamu berpengaruh? Tuan Meng, kata-katamu itu terdengar amatir. Yang hebat tidak memperlihatkan diri, yang pamer bukan orang hebat. Aku cuma ingin hidup rendah hati saja. Makanya pura-pura jadi orang biasa. Hal memalukan yang kamu maksud itu. Hanya caraku menyembunyikan kemampuan asliku. Jangan sok misterius. Tunjukkan buktinya. Siapa tahu kamu cuma asal ngomong. Baiklah. Tuan Meng memang harus lihat bukti baru percaya. Hari ini aku tunjukkan padamu. Gimana? Sekarang percaya, kan? Gue pasang program penyaring pesan di ponsel lo, bukan cuma bisa blokir pesan dari bos besar yang asli, tapi juga ubah info pengirim. Sekarang, identitas nomor 0 ini sudah pasti punya gue. Kalau Pak Meng dari awal memang gak percaya sama gue, mending gue gak usah di sini dan bikin lo kesal. Gue pergi dulu. Yo. Bos besar Yo. Dulu tidak kenal yang hebat. Sungguh bodohnya saya. Anda orang besar yang berjiwa. Jangan mempermasalahkan. Baiklah, baiklah. Melihat sikapmu yang tulus, aku akan bertahan untuk sementara. Terima kasih, bos besar. Paman Jiang. Ini dia yang sebelumnya. Aku bilang sama kamu, si bos besar Yo sudah lama bergabung di perusahaan kita. Tapi sebelumnya berpura-pura rendah hati. Makanya semua orang gak ngeh. Ternyata bos besar Yo. Hormat banget, hormat banget. Nggak nyangka perusahaan kita benar-benar luar biasa. Ada orang berbakat seperti Anda yang memimpin. Pantas saja perusahaan kita melesat pesat beberapa tahun belakangan. Sebelumnya, kan selalu bisa dihubungi. Kenapa tiba-tiba nggak bisa dihubungi? Song Yishuan. Jangan berpura di sini. Sudah ditelepon, nggak diangkat. Aku rasa kamu nggak diundang. Kamu mau masuk acara perayaan buat numpang cepat pergi sana. Paman Jiang. Lihat dia, sudah dipecat, masih saja tetap di sini. Tetap di sini akan mengganggu mood menyambut bos besar Yo. Panggil keamanan, usir dia keluar. Bagaimanapun juga, kamu dulu direktur perusahaan. Diusir seperti ini tidak akan terlihat terhormat. Lebih baik kamu pergi sendiri. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Song Yishuan tamu kudatangkan secara pribadi. Aku mau lihat siapa yang berani menyuruhnya pergi. Kamu tidak apa-apa? Kamu lagi bikin ribut apa, Xiao? Nggak lihat Shuran sudah mengundang bos besar Zero. Tuan Zhou ini adalah sebenarnya dewa teknologi sejati. Song Yishuan itu cuma mantan karyawan yang sudah dipecat. Dia sama sekali nggak punya hak untuk ada di acara ini. Apa maksud kalian? Yole itu adalah Zero? Bukan bos Yo? Jangan-jangan kamu? Jangan bilang kalau kamu sebenarnya nomor 0? Iya, betul. Aku memang nomor 0. Song Yishuan, berani ngomong seperti itu. Kamu nomor 0? Oke. Buktikan keberanianmu. Baiklah, aku akan buktikan sekarang juga. Gimana? Nggak bisa buktikan? Nggak ada bukti, pergi dari sini.
Jangan cuma nongkrong di sini tak mengganggu mata Tuan Yo, mengotori pesta perayaan ini. Yang seharusnya pergi itu kalian, bukan dia. Meng Shuran. Kamu sudah dipecat oleh perusahaan, tidak punya hak untuk ada di sini. Youlei, jenius teknologi, mengacaukan perusahaan. Kalian harus keluar dari sini. Satpam. Keluarkan Youlei dan Meng Shuran dari ruang pesta. Jangan biarkan mereka masuk Keizing Tu Chuang, tempat mana saja. Kak Yao Jiang, kamu tidak boleh begini Pak. Aku susah payah undang Bos Yo. Bagaimana bisa kamu malah pecat aku? Pak Jiang sungguh. Aku sungguh nomor 0, percayalah padaku. Aku bisa membawa terobosan teknologi inti untuk perusahaan. Membuat Singtu kreatif. Naik ke level yang lebih tinggi. Xiao Yao. Kamu benar-benar terpikat oleh Song Yisuan. Sampai gak bisa bedain mana yang benar dan salah. Shuran cuma mikirin kepentingan perusahaan. Dia berusaha keras untuk mendekati orang berbakat seperti Tuan Yo. Dia salah di mana? Kenapa kamu bisa seenaknya ngusir dia? Pak. Mereka bukan tokoh besar nol. Mereka nipu kamu, jangan tertipu. Menurutku, kamu yang berbohong. Saya mungkin. Mulai hari ini, Meng Shuran sepenuhnya bertanggung jawab atas proyek generasi kedua Xingshu. Youlei menjabat sebagai kepala teknis, membantu Direktur Meng. Dengan kerja sama mereka berdua, generasi kedua Xingshu akan melampaui generasi pertama. Memimpin Singtu kreatif menuju puncak berikutnya. Tidak ada yang boleh mengubah keputusan ini. Ayah. Hari ini ayah terlalu impulsif. Youlei bukan tokoh besar nomor 0. Dia hanya penipu yang pamer sana-sini. Hanya Song Yisuan. Yang memiliki keahlian dan kekuatan sejati. Benar-benar omong kosong. Apa arti nomor 0 di industri ini? Itu adalah simbol perusahaan raksasa. Semua orang berebutan ingin bekerja sama dengan titan teknologi itu. Shuran. Butuh usaha besar buat menemukannya. Menurutku, kamu tuh seperti kehilangan akal sehat. Terpesama wanita bernama Song Yisuan itu. Baiklah. Kalau susah diajak bicara dengan logika, kita tunjukkan dengan kekuatan. Perusahaan membentuk 2 kelompok proyek untuk generasi kedua. Satu diserahkan ke Youlei dan Meng Shuran. Diserahkan ke Song Yisuan. Nanti akan diadakan evaluasi terbuka. Produk siapa yang lebih baik. Lebih memiliki daya saing di pasar. Dialah yang menang. Saat itu, siapa bos utama akan terlihat dengan jelas. Baik. Aku bertaruh sekali ini. Ingin lihat seberapa hebat Song Yisuan sebenarnya. Kalau aja kalah, kamu harus patuh dan bertunangan dengan Shuran. Tidak boleh mencari alasan lagi. Baik. Kalau Song Iwan menang, Meng Shuran keluar dari perusahaan, perjodohan dibatalkan. Dan Anda juga tidak boleh ikut campur urusan perusahaan lagi. Semua. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Mempercepat kemajuan proyek bintang poros perusahaan membentuk 2 tim proyek paralel. Dengan Meng Shuran dan Song Yisuan sebagai ketua tim. Aku tahu punya keraguan, tapi ini adalah keputusan perusahaan. sekarang. Yang memilih Meng Shuran berdiri di sisi itu. Yang memilih Song Yisuan berdiri di sisi ini. Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Putuskan sendiri. Manajer Song, saya. Dulu bekerja dengan Anda, itu urusan teknis, bukan asal-asalan. Saya juga memilih manajer. Masalah utama proyek Star Axis. Manajer Song yang bisa menyelesaikan. Ikut dengan Pak Meng cuma buang-buang waktu. Kakak Jiang Yao, lihat mereka. Sengaja menyasar saya. Beri aku keadilan. Pihak Meng, bukan kami Mini Aza. Siapa yang punya kemampuan memimpin kami meraih hasil, kami akan ikut dia. Kalau Anda memang punya kemampuan, tidak mungkin tidak ada yang mau ikut Anda. Benar tuh. Berani-beraninya menggertak istriku. Pantas saja begitu. Pak Meng, jangan marah ya. Para karyawan itu, pikirannya sempit, mereka sama sekali nggak paham kemampuan Anda. Nggak paham. Mereka sengaja cari gara-gara aku. Kamu benar. Tapi ya, nggak ikut sama kamu itu rugi mereka sendiri. Meskipun tim proyek kita sedikit orangnya.
Asal kita kompak. Pasti bisa bikin sesuatu lebih bagus daripada produk Song Yisuan dan timnya. Nanti mereka bakal nyesel, udah nggak sempat lagi. Memang begitu bilangnya. Tapi kita kekurangan orang. Bisa berhasil nggak? Tenang saja, Pak Meng, anak buah saya itu. Meskipun kelihatan biasa saja, tapi semuanya jagoan. Saya kenal beberapa teman di lingkaran teknologi. Nanti saya bisa rekrut mereka semua ke sini. Nanti saat kita kuat dan berkembang, kita pasti bisa menghancurkan mereka. Seluruh tim proyek akan jadi milik kita. Semua kredit untuk Star Axis generasi kedua akan jadi milikku, sedangkan Meng Shuran cuma jadi simbol saja. Baiklah. Urusan ini serahkan padamu, tapi pastikan pilih orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja, Pak Meng. Aku pasti akan merekrut talenta terbaik untuk tim kita. Aku tidak akan mengecewakan Anda. Oke. Lihat sistem Starhub terbaru, perlu analisis kebutuhannya. Lihat model ini, apa yang perlu dibangun. Kemudian update sistem backend untuk menyelesaikan masalah. Ditambah dengan kebiasaan, semua ini harus diperhatikan. Ada pertanyaan lain? Cara memahami bagian itu, Lihat garis C ini. dan juga garis Itu keluarannya. Rasio ini, semua harus membaca teliti. Pengguna juga peduli. Oh, baiklah. Kenapa kamu datang ke sini? Lihat meja kerjamu masih terang. Tahu kamu masih lembur. Makanlah sedikit, isi perutmu. Tidak akan memakan waktu lebih. Cepat makan. Terima kasih, sayang. Yang seharusnya berterima kasih itu aku. Dreamstar adalah hasil kerja kerasmu. Selama ini, lepas dari kendali keluargamu, kamu berjuang sendirian hingga jadi seperti sekarang. Aku tidak biarkan siapapun merebutnya dari tanganmu. Memilikimu itu luar biasa. Ada nyamuk. Saya bantu kipas untuk Direktur Song. musim dingin begini. Dari mana ada nyamuk? Tiu, Kalian lanjut kerja, tapi jaga kesehatan kalian. Tidak berguna. Periksa semuanya dengan teliti. Masalahnya sebenarnya di mana? Sudah 3 hari. Modul inti masih belum lolos uji coba. Yole. Sudah seminggu ini. Kenapa proyek belum ada kemajuan? Aku dengar, bahkan kerangka dasarnya belum selesai. Pak Meng, jangan dengarkan rumor tak jelas itu. Pengembangan Star Pivot generasi kedua ini jauh lebih sulit dari yang kita perkirakan. Kita, sedang mencari solusi yang lebih sempurna. Kerja pelan tapi hasilnya rapi. Tenang saja, kasih saya 2 hari lagi, pasti saya kasih kejutan. Serius? Tentu saja serius. Pikirkan ini. Tim Song Yisuan di sebelah itu. Kelihatannya sih cepat, tapi mungkin penuh dengan cacat. Kita kerja yang teliti dan mantap. Produknya yang dihasilkan pasti lebih kuat dari mereka 10 kali lipat. Baiklah. Kali ini aku percaya padamu. Kamu harus cepat. Jangan sampai tertunda lagi. Tenang saja, Pak Meng. Pasti tidak akan tertunda. Kalian berdua tidak berguna. Berusaha lebih keras untukku. Kalau masih gagal, kita sama-sama cabut. Samuel Perhatian. Bersiap untuk uji coba langsung pertama. Konfirmasi semua modul. Diterima, modul normal. Uji coba berhasil. Berhasil, Direktur. Kita berhasil. Terima kasih atas kerja. Ini baru langkah pertama. Lanjut. Kita masih harus terus optimalkan. Yole, ini kejutan yang kamu bilang ke saya? Tim Song Yisuan selesai uji coba online pertama. Kalian masih terjebak di modul inti ini. Bos Meng, jangan marah. Uji coba mereka itu versi sederhana. Sama sekali belum bisa dianggap sukses sebenarnya. Solusi kita lebih kompleks, butuh waktu lebih banyak. Versi sederhana. Yole, sampai kapan kamu mau bohongi aku? Barusan aku lihat sendiri hasil tes mereka, semua datanya memenuhi standar.
Yang kamu bilang rencana sempurna. Semua cuma bohong belaka. Coba kamu bilang. Kamu bukan nomor 0? Apa kamu nggak mampu? Menyelesaikan proyek ini? Lalu kenapa kalau iya? Aku ini bukan nomor 0. Aku memang nggak mampu menyelesaikan proyek ini. Aku sudah kasih tahu kamu. Lalu gimana sudah bilang? Kamu mau apa? Yole, Kamu penipu. aku hancur gara-gara kamu. Yole, berani melawan aku. Kenapa? Melawan, terus kenapa? Ternyata, Tuan Besar Meng selalu di atas. Sekarang, kita ini sama-sama di perahu yang sama. Gak ada yang lebih mulia dari yang lain. Kamu itu seorang pengecut. Iya, semua yang kamu bilang benar. Sudah marah cukup? Sudah cukup. Ayo kita duduk dan bicara. Sekarang, dibanding marah, yang lebih penting adalah memikirkan cara penyelesaiannya. Sudah sampai tahap ini. Ada strategi untuk memperbaiki. Tentu saja ada. Di pihak kita kurang lancar. Tapi di pihak Song Yishuan mereka sangat lancar. Kita hanya perlu mengambil hasil utama mereka. Apalagi yang harus dikhawatirkan dengan proyek ini? Tidak bisa begitu. Bagaimana kalau ketahuan? Sekarang ada cara lain. Kalau kita kalah dalam evaluasi, Tuan Jiang dan Direktur Jiang tidak akan melepaskan kita. Selama kita melakukannya dengan rapi. Tidak ada yang akan tahu. Baiklah. Lakukan sesuai yang kau katakan. Direktur Song, Anda sudah... Tim sebelah baru selesai tes online pertama kemarin. Kali ini kita pasti menang. Tapi kenapa mereka terlihat lebih perkaya diri daripada kita? Jangan-jangan mereka punya kartu as? Pak Jiang, Kak Jiang. Kalian sudah datang. Empire lupa. Dia kan tunangan Direktur Jiang. Direktur Jiang bakal mendukung dia. Ponta mereka perkaya diri. Kalau Pak Jiang berpihak, kita melakukan proyek dengan baik, tetap tidak ada gunanya. Tenang saja semua. Pak Direktur Jiang mungkin punya tapi Pak Jiang tidak akan begitu. Kompetisi ini akan ada hasil yang adil dan tanpa keberpihakan. Semua, silakan duduk dulu. Hadirin sekalian, kompetisi bintang roda resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita sambut. Kak Jiang Yao, biar aku duluan saja. Direktur Song, Anda pasti tidak keberatan, kan? Berikutnya, saya akan mempersembahkan hasil kerja tim proyek. Hasil proyek bagaimana? Kita berhasil menembus teknologi proyek. Silakan lihat. Direktur Song, produk tim mereka kok persis sama dengan punya kita? Terima kasih semuanya. Presentasi saya selesai. Terima kasih kepada Meng Shurat. Berikutnya mari kita sambut tim proyek Song Yishuan. Direktur Song, kenapa kamu belum naik ke panggung? Apa tidak ada yang bisa ditunjukkan? Takut malu di panggungnya? Aku punya sesuatu yang bisa ditunjukkan. Sebelum memperkenalkan produk tim kami, izinkan aku bicara sesuatu dulu. Produk yang baru saja diperlihatkan oleh Pak Meng. Fungsi inti dan logikanya. Semua sama persis dengan Star Nexus generasi kedua dari tim kami. Apa? Sama persis. Ini jelas-jelas plagiat. Paman Jiang, Song Yishuan mencuri kerja saya, dan berani mengatakannya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa memanfaatkan kepercayaan, seberapa parah perilakunya di perusahaan, Anda harus membela saya. Direktur Jiang, Direktur Meng benar. Orang seperti Song Yishuan yang tidak beretika seperti itu.
Tidak layak tetap di Sing Tu Chuang Siang. Kalau perusahaan terus berkembang seperti ini, tidak punya masa depan. Kalian bicara sembarangan. Kami sudah menyelesaikan tes online pertama. Ada log pengembangan dan catatan tes. Langkah bisa dilacak. Bagaimana membuktikan produk itu milik kalian? Siapa tahu kalian cuma bikin barang tiruan aja? Apa kalau kalian sengaja mencuri hasil desain kami? Lalu bikin barang imitasi. Datang buat bikin kita. Benar sekali, Paman Jiang. Lihat ini, mereka sama sekali nggak punya bukti nyata yang meyakinkan. Bisa memfitnah orang di sini. Orang seperti dia. Tetap di perusahaan hanya merusak suasana dan mengganggu semangat karyawan. Ayah. Aku tahu seperti Song Yisuan Dia bukan orang yang menjiplak. kelompok mereka sudah lulus uji coba sejak semua di perusahaan bisa menjadi. Menurutku, masalah harus diselidiki sampai tuntas. Kesalahpahaman. Sekarang ada 2 produk di depan kita. Persis sama. Kalau itu bukan menjiplak, lalu apa? Menurutku, yaitu Song Yisuan. Menjiplak. Hasil kerja Meng Shuran. Sudah ketahuan masih berdalih. Sikapnya buruk. Sing Tu Chuang Siang. Tidak bisa mempertahankan karyawan. Saya memutuskan untuk memecat Song Yisuan beserta anggota tim proyeknya. Pecat semuanya. Ayah. Ketua Dewan Jiang. Sebelum dipecat, izinkan saya menyatakan satu hal terlebih dahulu. Saya biasa membuat program. Kebiasaan menyisipkan pintu belakang sebagai verifikasi pintu belakang untuk verifikasi keaslian. Verifikasi keaslian melalui PIN kebiasaan ini. Kenapa mirip Bos Zero? Dia memang Zero. Tidak bisa, tidak boleh memberi kesempatan untuk membuktikan. Song Yisuan, jangan bersikap misterius di sini. Apa urusan pintu belakang? Itu hanya kebohongan yang kamu, Paman Jiang. Jangan sampai tertipu olehnya. Orang seperti Song Yisuan, pandai main trik kecil. Harus memecat dia, supaya dia tidak mencemari suasana di perusahaan. Kenapa masih bengong? Cepat usir dia dan timnya. Keluar semua. Siapa yang suruh kamu ke sini? Keluar. Ayah. Paham siapa Song Yisuan Seben? Dia tidak bicara tanpa dasar. Kalau dia sudah Pasti ada alasannya. Biarkan dia bukti. Baiklah. Saya akan memberinya satu kesempatan lagi. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, seluruh tim harus angkat kaki. Paman Jiang, Bos Meng, jangan panik dulu. Berikan aku setengah menit saja. Katakan padaku, siapa pemilikmu? Maaf, perintah tersebut tidak dapat dikenali. Dia bohong. Masih mau berpura-pura jadi bos besar. Benar-benar lucu sekali. Saya lupa. Kamu bukan disebut Singshu generasi pertama lah. Nama berubah menjadi Singshu generasi kedua. Singshu generasi, beritahu saya, siapa tuanmu? tentu saja kamu. Tuanku adalah Song Yisuan. Yang meniru adalah tim Meng Shuran. Sebelumnya selalu bilang tidak bisa mengejar langkah. Tiba-tiba menyusul dari Song Yisuan mencuri hasil kerja kita. Saat mencuri, dia diam-diam mengubah kode kita. Iya, Bos Meng benar. Dia yang menyalin punya kita. Sampai sejauh ini, masih saja tidak mau mengaku. Apa aku harus bilang kalian punya kemauan baja, atau muka tebal? Kalau begitu, silakan semua melihat satu video lagi. Singshu generasi kedua, buka rekaman malam ini. Di kantor, tertangkap kamera pengawas. Direktur Song mau kita melihat kejadian sebenarnya ya? Tunggu dulu. Bukan begitu. Ini Song Yisuan yang menjebak aku. Direktur Song menjebakmu? Bagaimana caranya? Apa dia menyuruhmu mencuri Tidak. Aku tidak sengaja melakukannya. Bos Meng, ini perintahmu. Kamu tidak bisa lepas tangan. Yole, bicarakan omong kosong. Paman Jiang, saya ditipu Yole. Anda lihat video itu, hanya ada dia, tidak ada saya. Saya mengira proyek itu pengembangan pribadinya. Tidak menyangka dia akan melakukan plagiarisme. Percaya saya, cukup. Yole, kamu bukan hanya mencuri hasil inti perusahaan,
tapi berani berdusta di publik dan membuat alasan. Bahkan mencoba memfitnah orang lain. Mulai hari ini, saya umumkan, kamu akan diboikot oleh seluruh industri. Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi ke lingkaran ini. Bawa dia pergi. Umumkan, pemenang proyek generasi kedua Xingshu adalah, Grup Song Ishian. sedangkan Meng Shuran mengemas barang-barangnya dan meninggalkan Xingtu Chuang. Kak Jiang Yao ditipu oleh Yao Lei. Saya benar-benar difitnah. Ayau, Shuran itu tunanganmu. Dia juga tidak tahu soal penjiplakan itu. Dia tidak terekam oleh kamera pengawal. Hoki saja. Bukan berarti dia tidak terlibat. Memecat saya tidak apa-apa. Song Yisuan juga harus dipecat. Dia bos besar nol, bahkan Virewa Nasional tak bisa menghentikan keahliannya. Di depannya, seperti tembok kosong tanpa perlindungan. Kalau dia ingin menguasai perusahaan, semudah membalik telapak tangan. Shuran benar, talenta teknologi. Hebat itu bagus, tapi kalau sehebat ini, kita memang harus waspada. Wakil Direktur Meng benar. Sejak dulu, Kaisar selalu khawatir jenderalnya akan melampaui dirinya. Tapi aku belum pernah dengar ada kaisar yang takut istrinya lebih hebat darinya. Apa maksud kata-kata Direktur Jiang? Apa mungkin Direktur Song adalah istri Direktur Jiang? Benar sekali. Hari ini, dengan kesempatan langka ini, saya mengumumkan sesuatu kepada saya dan Direktur Song sudah lama resmi menikah. Ternyata ini benar. Tidak mungkin. Siapa Song Yisuan, dan siapa Anda? Kak Yao, benar-benar keterlaluan. Paman Jiang, tegur dia dong. Ayah, masih ingat taruhan kedua kita? Kalau Song Iwan menang, Anda tidak boleh campur tangan urusan perusahaan, apalagi urusan besar dalam hidup saya. Kalau Song Iwan menang, Meng Shuran keluar dari perusahaan, perjodohan dibatalkan. Selain itu, Anda tidak boleh lagi ikut campur dalam segala urusan perusahaan. Saya memang sudah bilang. Semoga menepati janji. Orang-orang, antar wakil Direktur Meng keluar. Tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Sudahlah. Memang sudah waktunya. Perusahaan ini diserahkan kepada kalian yang muda-muda. Terima kasih, karena tadi mau berdiri dan mengatakan hal itu. Dan juga terima kasih atas kepercayaan penuh Anda selama ini.